Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Selamat datang di Alvina Edukasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai jenis teks deskripsi. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, langsung saja yuk simak penjelasan di video ini. Let's study together. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan kepada abang kakak tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis teks deskripsi. Nah, untuk abang kakak ketahui, berdasarkan cara mendeskripsikan objek, teks deskripsi dibagi menjadi dua, yaitu explanatory dan sugesti. Yang dimaksud dengan teks deskripsi explanatory adalah teks ini menekankan subjek atau sesuai dengan fakta. Misalnya, tempat, orang, benda, suasana, peristiwa, ataupun keadaan. Sedangkan yang dimaksud dengan teks deskripsi sugesti adalah bahwa teks deskripsi ini mendasar sifat subjek atau kesan yang muncul. Misalnya orang itu galak, gembira, atau sedih. Nah, selain itu, di beberapa sumber juga ada menjelaskan tentang jenis teks deskripsi. Di sumber lain mengatakan jenis teks deskripsi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah deskripsi objektif, yang kedua adalah deskripsi subjektif, yang ketiga adalah deskripsi spasial. Yang dimaksud dengan deskripsi objektif adalah penggambaran suatu hal dengan mengungkapkan perincian identitas hal tersebut secara apa adanya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan yang dideskripsikan tersebut. Nah, di sini maksudnya adalah seperti ciri-ciri yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa deskripsi objektif ini kita menggambarkannya sesuai dengan real pada kenyataannya, secara faktual, secara fakta, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Nah, kita menggambarkannya juga harus sesuai dengan apa yang kita lihat seperti itu. Itu adalah deskripsi objektif. Nah, sedangkan deskripsi subjektif adalah paragraf ini penggambarannya itu objeknya disertai dengan opini penulis. Artinya tetap bahwa deskripsi itu objek itu yang kita gambarkan sesuai dengan apa yang kita lihat, tetapi ada masuk pendapat kita. Opini itu kan pendapat si penulis. Nah, biasanya deskripsi subjektif ini untuk menggambarkan seseorang, seperti itu. Contohnya saja, saya menggambarkan guru mata pelajaran matematika misalnya, ya kan. Nah, dia begini dan begini, belum kemudian pandangan orang lain mungkin saja berbeda. Nah, itu opini, pendapat itu diperbolehkan, tapi bukan yang mengada-ngada begitu. Harus tetap faktual, fakta sesuai dengan apa yang ada pada objek tersebut. Kemudian yang ketiga ada deskripsi spasial. Nah, di deskripsi spasial ini upaya penggambaran suatu objek yang berupa ruang atau tempat tertentu agar pembaca merasakan seolah-olah melihat sendiri atau sedang berada di ruang atau tempat tersebut. Nah, sama halnya dengan deskripsi objektif, hanya saja kalau deskripsi spasial ini lebih kepada penggambaran benda atau maksud saya berupa ruang atau tempat. Nah, itu adalah deskripsi spasial.
Nah, kemudian penggambarannya bagaimana? Sama seperti deskripsi objektif. Kita harus menggambarkannya secara real, secara fakta, sesuai dengan apa yang kita saksikan. Seperti itu. Nah, itu adalah jenis teks deskripsi yang terbagi menjadi 3. Nah, di beberapa sumber lainnya juga mengatakan bahwa jenis teks deskripsi itu jika dilihat dari berdasarkan objeknya terbagi menjadi 4. Yang pertama, teks deskripsi tempat atau spasial. Yang kedua adalah teks deskripsi benda atau objek. Yang ketiga adalah teks deskripsi waktu. Yang keempat adalah teks deskripsi orang. Nah, bagaimana penjelasannya? Berikut. Yang dimaksud dengan teks deskripsi tempat atau spasial adalah teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Dan penggambarannya harus dilihat dari berbagai segi agar ruang tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Nah, beberapa waktu lalu saya juga sudah menjelaskan contoh di bagian ciri-ciri ya. Nah, itu contohnya pantai. Ketika kita menggambarkan, mendeskripsikan sebuah pantai, maka kita harus mendeskripsikannya sesuai dengan keadaannya, ya kan? Dari berbagai segi. Atau misalnya tempat, ruang. Misalnya ruang kelas di SMP Muhammadiyah. Misalnya terdapat beberapa kursi, meja, kemudian warnanya hijau. Nah, kan itu dilihat dari berbagai segi. Nah, itu contohnya adalah ruang kelas ya. Nah, kemudian yang kedua, teks deskripsi benda atau objek. Teks deskripsi benda adalah teks yang menggambarkan benda yang dilihat oleh penulis. Penggambarannya harus dilihat dari berbagai segi agar benda tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Nah, sama halnya seperti deskripsi spasial tadi, tempat. Penggambarannya juga harus dilihat dari berbagai segi agar benda tersebut, kalau misalnya tadi di spasial itu kan ruang atau tempat. Nah, kalau di bagian deskripsi benda, maka benda tersebut harus dideskripsikan dengan jelas agar bisa dibayangkan oleh si pembaca, seperti itu. Contoh pendeskripsian benda adalah meja makan misalnya, terbuat dari kayu jati, berwarna coklat mengkilat, ya kan? Kemudian memiliki ukiran-ukiran yang sangat indah. Nah, di situ kita harus menjelaskannya secara rinci. Ya, kemudian yang ketiga adalah teks deskripsi waktu. Nah, teks deskripsi waktu menggambarkan urutan waktu. Berdasarkan gambaran tersebut, pembaca akan tahu urutan kejadian yang berhubungan dengan urutan waktu. Biasanya contoh dalam teks deskripsi ini adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan rincian waktu. Contoh adalah aktivitas sehari-hari. Misalnya bangun tidur pukul 5, kemudian lanjut sholat, kemudian sarapan, mandi misalnya pukul 6, kemudian pukul 6.30 siap-siap berangkat ke sekolah, mulai pukul 7 mulai belajar dan seterusnya. Nah, di situ adalah teks yang menggambarkan urutan waktu. Jadi di situ termasuk ke dalam teks deskripsi waktu. Kemudian yang keempat adalah teks deskripsi orang. Pendeskripsian orang menceritakan orang tersebut secara terperinci. Mendeskripsikan orang dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu dengan memilih aspek yang akan dideskripsikan, seperti bentuk wajah, tinggi badan, rambut, warna kulit, dan suaranya. Nah, tadi kan kalau yang di sebelumnya itu pembagian jenis teksnya itu kan ada objektif, subjektif, dan spasial. Nah, yang subjektif tadi contohnya masuk kepada teks deskripsi orang. Nah, di sini kita bisa menggambarkan bentuk wajah, kemudian tinggi badannya, kemudian rambutnya dan warna kulitnya serta suaranya. Nah, jadi ketika kita mendeskripsikan sesuatu itu harus benar-benar sesuai fakta
yang ada pada benda, orang, atau tempat tersebut. Harus real, harus nyata. Nah, baiklah abang kakak semua, nah itu tadi adalah jenis-jenis yang ada pada teks deskripsi. Untuk lebih memahaminya kembali, abang kakak bisa mengulang kembali video ini ya penjelasannya. Nah, untuk abang kakak jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat untuk abang kakak semua dan bisa menambah pengetahuan abang kakak tentang jenis teks deskripsi. Terima kasih untuk abang kakak yang tetap stay tune di Elvina Edukasi, dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.